Halo teman-teman, aku Nizar dan di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang yang namanya kamera angle. Nah, di konten sebelumnya saya sudah membahas tentang yang namanya komposisi dalam fotografi. Nah, kali ini kita akan mulai masuk ke angle kamera. Angle kamera ini juga sangat penting dalam dunia fotografi karena dengan adanya angle kamera ini akan memberikan kesan yang menarik dan akan memberikan cerita kepada foto-foto yang kita hasilkan. Nah, jadi sangat penting banget bagi kalian yang masih pemula, yang masih baru terjun di dunia fotografi, itu perlu banget memahami yang namanya angle kamera. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu eye level. Nah, eye level adalah angle kamera yang sangat-sangat umum atau sering dan bahkan banyak banget dipakai oleh fotografer di luar sana. Eye level itu apa sih? Eye level itu adalah angle yang dimana posisi kamera itu sejajar dengan mata kita, dengan penglihatan kita. Jadi dia benar-benar lurus arahnya ke depan. Nah, contohnya itu seperti kamera yang saya pakai untuk membuat konten ini. Nah, jadi kamera yang saya pakai ini dia menggunakan angle eye level. Jadi dia sejajar dengan saya. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, itulah yang disebut sebagai eye level. Jadi eye level ini adalah angle yang netral. Yang kedua ada height angle. Nah, height angle seperti namanya height atau tinggi. Jadi sudut pengambilan gambarnya dia berada di atas ya. Jadi dia itu posisinya lebih tinggi daripada subjek atau objek dan akan memberikan kesan kepada subjek atau objeknya itu terlihat lebih kecil. Nah, itu disebut sebagai high angle. Angle yang berikutnya ada yang namanya low angle. Nah, low angle ini adalah kebalikan dari yang namanya high angle. Kalau high angle dia lebih tinggi daripada subjek dan objek. Kalau low angle dia posisi kameranya lebih rendah daripada objek atau subjek. Nah, jadi di sini dia posisi kameranya tuh dia lebih rendah. Jadi kita ngefotonya itu ke arah atas ya. Jadi seakan-akan kita membuat subjek atau objeknya itu terlihat lebih besar dan lebih tinggi. Nah, itu biasa disebut sebagai low angle, lawannya dari high angle. Jadi dia posisinya lebih rendah daripada subjek atau objek. Jadi kita ngefotonya dari bawah mengarah ke atas, seperti itu. Yang berikutnya ada yang namanya bird eye level. Nah, seperti namanya ya, dia bird eye, burung, jadi mata burung. Kenapa disebut sebagai bird eye? Karena dia posisinya berada tepat di atas subjek atau objek ya, 90 derajat berada di atas kita, vertikal mengarah ke bawah. Nah, jadi bird eye level ini bertujuan untuk memperlihatkan pola atau detail dari sebuah subjek atau objek yang kita foto. Nah, biasanya untuk bisa menciptakan angle bird eye ini kita bisa menggunakan yang namanya drone, atau apakah kita bisa menggunakan kamera? Bisa, tapi dengan posisi yang sangat-sangat tinggi daripada subjek atau objeknya. Nah, itu akan membuat foto kita menjadi bird eye level. Nah, angle berikutnya ada yang namanya worm's eye level. Nah, worm's eye level atau biasa disebut sebagai frog eye ya, banyak orang juga menyebutnya frog eye. Nah, jadi dia itu penggambarannya seperti mata kodok ya. Jadi dia itu berada di bawah, kebalikannya dari bird eye. Dia berada di bawah dan dia posisinya jauh lebih rendah daripada low angle yang tadi. Nah, jadi posisi kameranya itu benar-benar berada menyentuh pada tanah, benar-benar berada di bawah banget. Dan ini biasa disebut sebagai worm eye atau frog eye level. Itu tadi adalah angle-angle kamera yang sangat-sangat banyak dipakai oleh fotografer-fotografer di luar sana. Nah, dengan menggunakan angle-angle yang kita bahas sebelumnya, itu akan membuat foto kita jauh lebih bercerita dan jauh lebih unik dan juga jauh lebih menarik tentunya. Kenapa? Karena kita fotografer pasti akan menaruh sebuah cerita atau menaruh sebuah pesan terhadap foto-foto yang kita ambil. Nah, caranya seperti apa ya? Dengan cara menggunakan teknik-teknik pengambilan
gambar atau sudut pengambilan gambar, yaitu angle kamera tadi. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang angle kamera. Mungkin kalian punya tips lain nih tentang angle kamera, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kalian juga bisa ceritakan kepada saya melalui kolom komentar bagaimana sih rasanya sebelum menerapkan dan setelah kalian menerapkan yang namanya angle kamera. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, perbedaannya apa sih. Nah, oke, itu saja pembahasan angle kamera dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian, untuk bagi para pemula-pemula di luar sana. Dan sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah.